bagaimana cara berbicara yang berwibawa. Wah, itu super sekali. Nah, sebuah pribadi dilihat berwibawa kalau dia mengendalikan dirinya yang membuat orang lain merasa bahwasannya jiwa yang ada dirinya itu damai. Oke, jadi kita bedakan dulu wibawa dan karisma. Wibawa itu adalah tanggung jawab pribadi. Wibawa itu bisa dibangun. Karisma itu tidak. Karisma itu pemberian dari Tuhan. Orang-orang yang berwibawa lebih mudah dihadiahi oleh Tuhan karisma daripada orang yang berantakan hidupnya, berantakan tingkah lakunya. Itu sulit diberikan karisma. Jadi tanggung jawab kita sebagai pribadi adalah membangun wibawa. Wibawa dulu. Wibawa, jiwa yang damai itu kuat, tidak goyah. Jiwa yang tidak goyah dapat dilihat kepada tubuh yang tidak goyah juga. Jadi orang yang berwibawa, mau wibawa, tidak boleh bergerak lebih banyak tubuhnya. Jadi kalau misalnya menoleh, bukan menoleh dengan tubuhnya seperti ini. Jadi menolehnya itu dari kepalanya. Jadi kalau dipanggil menoleh, tidak langsung ada apa, tapi menolehnya pakai. Jadi tubuhnya damai, tenang. Lah, karena tenang, orang mengetahui. Lah, jiwa yang tenang, jiwa yang mengetahui apapun yang dia ketahui menjadi terukur. Jadi dia menolehnya tidak kelewatan. Suaranya, kekuatannya pas, tidak keras, tidak terlalu keras, tidak kurang, yakni terukur. Orang yang berwibawa, langkahnya juga terukur panjangnya. 57 cm, 57 cm. Jadi bayangkan, ada orang, ada yang 30, ada yang 50, ada yang 70, ada yang 20. Jadi orang yang berwibawa langkahnya itu juga terukur. Terus orang berwibawa tidak tergesa-gesa. Orang membantah dia, oke? Dia tahu cara mematahkan bantahannya itu tidak tergesa-gesa. Orang itu tidak terlihat wibawa sebelum dia itu berbicara dipotong. Ada lagi perbandingannya langsung dibantai. Kalau orang wibawa, orang berbicara itu silakan disampaikan, selesaikan sampai selesai. Dia itu santai. Lah, ketika sudah selesai, orang itu berkata, langsung sudah selesai apa tidak, langsung dibantah. Dibantahnya secara halus. Seperti itu. Bayangkan, orang yang dibantah seperti itu akan merasa terkalahkan. Suaranya lagi, kalau orang bergaul itu suaranya itu dalam. Yani tidak seperti ini. Bagaimana mungkin? Jadi orangnya suaranya lebih bagus, kalem, besarkan dada. Seperti loudspeaker. Loudspeaker kan dalam. Jadi dada itu ruang bertoleransi. Nah, kalau kita berlatih betul berbicara dengan nada yang dalam, waktu kita duduk bersandar itu terasa bangku ini memukul kembali. Kalau kita sudah berbicara yang dalam, suara yang dalam ini kenapa kok dalam, berwibawa kembali ke jiwa. Jadi suara yang berasal dari jiwa yang dalam. Dalam bahasa itu huruf O, A. Jadi lebih kuat daripada huruf I, E, O. Orang yang suaranya dalam, kesannya suaranya
seperti suara O, A. Dibandingkan suara melengking seperti I, sulit berwibawa. Nah, itu bahasa itu ada rasanya. Pilihan kata juga penting. Kalau dibandingkan dengan kata bahasa saya, suaranya lebih banyak kepada wibawa. O, A, palu, palu, miripnya godam. Bayangkan kalau kita buat pabrik minil. Pabriknya apa namanya? Pabrik minil. Apa namanya itu? Pabrik palu. Oh, tapi kesannya kecil. Kalau pabrik godam itu wibawa, besar kelihatannya. Orang yang tidak mengerti menggunakan tangan atau stiku atau gereja, ya. Jadi dia itu mau menunjukkan dia itu beda dengan orang lain, seperti itu. Itu juga sebagian dari cara bicara yang berwibawa. Jadi ketika kita itu berbicara, ngobrol, itu santai, damai, pembicaranya lebih terukur, pembicaranya tersebut keluarnya dari dadanya. Lah, ketika keluar dari dadanya, beda pembicaraannya, beda. Jiwa yang keluar dari dada, maka suaranya juga akan damai keluarnya. Oke, satu lagi, kita sulit berwibawa. Perilaku banyak Indonesia mengganggunya lebih cepat, mengangguknya lebih cepat. Iya ya Pak, iya Pak, iya Pak. Jadi mengangguknya itu begitu cepat. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Saya pernah berorganisasi. Jadi tapi saya itu tidak mudah mengangguk. Ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Enggak. Tapi saya menaruh kepada atasan saya, saya menganggap pemikirannya tersebut bagus, tapi saya bukan rendahan langsung mengangguk. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Lah, itu bisa merendahkan. Jadi kewibawaan kita berbicara sangat dipengaruhi oleh kedamaian hati kita, dan untuk memelihara kedamaian kita agar kita menjadi wibawa, jadi kita hindari hal-hal yang seperti itu, seperti terlalu mengangguk-angguk, seperti berbicara secara hura-hura. Jadi pembicaraan kita itu terukur. Itulah demikian cara berbicara yang berwibawa.